tanah Pajajaran yang diselimuti kabut legenda, ada raja yang namanya membuat manusia dan makhluk gaib menahan napas. Prabu Siliwangi, penguasa kanuragan dan kebatinan leluhur. Tapi dari jalur sunyi datang seorang wali tanpa senjata tak memamerkan kesaktian, namun doanya terasa menembus langit. Sunan Kalijaga. Ini bukan kisah adu kuat semata, melainkan benturan dua jalan hidup padat yang menjaga zaman dan tauhid yang menuntun hati. Jika kisah seperti ini membuatmu betah menyimak, dukung dengan subscribe dan doa yang baik. Semoga jadi amal dan rezeki dilapangkan. Amin. Kabut makin tebal dan takdir pelen-pelen menyiapkan pertemuan yang akan mengguncang tanah Jawa. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ya Robbal Alamin. Kabut pagi turun pelan di tanah Pajajaran seperti selimut yang menutup jejak-jejak masa lampau. Di balik kabut itu, kerajaan berdiri kokoh dengan irama hidup yang tertib. Rakyat bekerja, para prajurit berjaga, dan para resi menempuh laku sunyi di tempot-tempot yang jarang disentuh langkah manusia. Pajajaran terasa seperti negeri yang mengenal rahasia keseimbangan. Seolah alam dan manusia berjalan dalam satu napas yang sama. Di singgasana tertinggi, Prabu Siliwangi dikenal bukan hanya karena mahkota. Ia disebut dengan hormat karena wibawa yang sulit dijelaskan. Tubuhnya tegap, sorot matanya tenang. Namun seperti menyimpan kekuatan yang sudah lama ditempa. Orang-orang percaya ia menjaga negeri bukan sekadar dengan aturan dan pedang, tetapi dengan laku batin yang berat. Kesaktiannya dipandang sebagai warisan leluhur yang menyatu dengan alam, membuat banyak orang yakin Pajajaran akan tetap berdiri selama raja itu masih menapakkan kaki di tanahnya. Di tengah keyakinan itu, angin perubahan mulai berembus dari arah yang tidak diduga. Bukan angin perang, bukan kabar pasukan musuh yang datang, melainkan bisik-bisik halus yang menyebar dari mulut ke mulut. Di pasar, di pematang sawah, di tepi sungai, orang-orang mulai menyebut satu nama yang belum lama dikenal sebagian besar warga Pajajaran. Nama itu terdengar sederhana, namun mengusik rasa ingin tahu. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak datang membawa bendera, tidak mengirim ancaman, dan tidak menantang kekuasaan. Ia berjalan dari desa ke desa dengan langkah yang tenang. Ia duduk di serambi rumah rakyat kecil, menyapa nelayan, petani, dan pengrajin seperti saudara. Ia berbicara tentang hidup yang jujur, tentang hati yang bersih, dan tentang Tuhan yang Maha Esa. Kata-katanya mudah dipahami, tidak memaksa, namun meninggalkan rasa hangat yang lama bertahan di dada orang-orang yang mendengarnya. Cara itu membuat sebagian rakyat merasakan sesuatu yang baru. Bukan berarti mereka langsung meninggalkan adat, tetapi ada titik dalam batin mereka yang tersentuh. Mereka mulai bertanya tentang makna hidup, tentang tujuan manusia, dan tentang mengapa ketenangan bisa lahir dari kesederhanaan. Perubahan itu kecil, hampir tak terlihat, namun seperti air yang menetes terus-menerus, ia bisa mengubah batu tanpa suara. Kabar tentang pengaruh yang tumbuh pelan itu akhirnya sampai ke istana. Para penasehat dan bangsawan melaporkan bahwa sebagian rakyat mulai sering mendengar petuah Sunan Kalijaga. Tidak ada keributan, tidak ada gerakan perlawanan, tetapi ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan, seperti arus sungai yang tak terlihat dari atas. Beberapa bangsawan menganggapnya sepele, namun sebagian lainnya merasa gelisah, karena pengaruh yang tidak menantang justru sering lebih sulit dihentikan. Prabu Siliwangi mendengarkan laporan itu tanpa emosi. Wajahnya tetap teduh, namun diamnya seperti sedang menimbang sesuatu yang dalam. Ia tidak langsung menyebut Sunan Kalijaga sebagai ancaman, tetapi ia juga tidak mengabaikan tanda-tanda. Sebagai raja, ia terbiasa membaca gerak zaman. Sebagai manusia yang menempuh laku batin, ia merasakan bahwa perubahan tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang sebagai bisikan pelan, tetapi membawa akibat yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Malam turun di Pajajaran, dan keheningan terasa lebih berat dari biasanya. Prabu Siliwangi memandang langit yang gelap, seakan mencari jawaban di antara bintang. Ia menyadari ada dua arus besar yang perlahan bergerak mendekat. Satu arus adalah adat leluhur yang mengakar kuat. Arus lain adalah ajaran tauhid yang datang dengan kelembutan. Pertemuan keduanya belum terjadi, tetapi getarannya mulai terasa. Dan sejak nama Sunan Kalijaga bergaung di tanah Pajajaran,
Takdir seperti mulai menulis bab baru yang tidak bisa dihentikan. Pagi di istana Pajajaran selalu dimulai dengan ketertiban yang sama. Para abdi berjalan menyusuri balai dengan langkah terukur. Suara kain dan senjata terdengar lembut, tidak pernah berlebihan. Di halaman, para prajurit berlatih seperti biasa, seolah dunia di luar tembok istana tidak sedang berubah. Namun di balik ketenangan itu, ada getaran halus yang mulai terasa. Sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tetapi dirasakan oleh mereka yang peka. Di Balayung, para bangsawan berkumpul untuk menyampaikan laporan. Wajah-wajah mereka tenang, tetapi sorot mata menyimpan kegelisahan. Pembicaraan mereka tidak lagi tentang batas wilayah atau ancaman luar, melainkan tentang rakyat sendiri, tentang percakapan kecil di pasar, tentang petani yang mulai membicarakan ajaran hidup baru, dan tentang nama Sunan Kalijaga yang semakin sering disebut tanpa rasa takut. Laporan itu disampaikan dengan hati-hati. Tidak ada kata pemberontakan, tidak ada tanda penolakan terhadap kerajaan. Justru itulah yang membuat sebagian bangsawan merasa tidak nyaman. Perubahan ini berjalan tanpa benturan, seperti bayangan yang memanjang saat matahari bergeser. Mereka khawatir, ketika perubahan itu akhirnya terlihat jelas, semuanya sudah terlambat untuk dicegah. Prabu Siliwangi mendengarkan dengan sikap yang sama tenangnya seperti biasanya. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak pula menunjukkan kegelisahan. Namun di balik ketenangannya, batin sang raja bekerja tajam. Ia memahami bahwa laporan-laporan ini bukan sekadar kabar biasa. Ada pola yang sedang terbentuk, dan pola itu menyentuh langsung jantung kekuasaan, yaitu hati rakyat. Sebagai Raja Prabu Siliwangi tahu bahwa kekuasaan sejati tidak hanya bertumpu pada kekuatan senjata. Ia berdiri kokoh karena kepercayaan rakyat dan keseimbangan yang dijaga bersama alam. Jika cara pandang rakyat berubah, maka keseimbangan itu ikut bergeser. Itulah sebabnya ia tidak meremehkan bisik-bisik yang terdengar sepele di telinga sebagian orang. Setelah para bangsawan meninggalkan balai, Prabu Siliwangi memilih menyendiri. Ia duduk dalam diam, memejamkan mata, menata napas. Dalam keheningan itu, ia mencoba membaca getaran yang terasa sejak beberapa waktu terakhir. Tidak ada bayangan ancaman, tidak pula tanda kekalahan. Yang ia rasakan justru panggilan halus untuk memperhatikan sesuatu yang selama ini berada di luar perhatiannya. Di luar, istana Sunan Kalijaga melanjutkan langkahnya tanpa mengetahui perbincangan di Balayung. Ia tetap hadir di tengah rakyat dengan cara yang sama, duduk, mendengar, dan berbicara seperlunya. Ia tidak mengubah caranya, tidak mempercepat langkah, seolah yakin bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Kehadirannya tidak menimbulkan keributan, tetapi meninggalkan jejak ketenangan dimanapun ia singgah. Beberapa rakyat mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Bukan perubahan yang memisahkan, melainkan perubahan yang membuat mereka lebih tenang menghadapi hidup. Mereka tetap menghormati adat, tetap menjalankan kebiasaan lama, namun hati mereka mulai terbuka pada pemahaman baru. Tanpa sadar, mereka menjadi penghubung antara dua dunia yang sedang bergerak mendekat. Kembali ke istana, Prabu Siliwangi memandang halaman dengan sorot mata yang dalam. Ia menyadari bahwa zaman tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Perubahan bisa datang bahkan ketika segalanya tampak tenang. Ia belum melihat Sunan Kalijaga sebagai musuh, tetapi juga tidak bisa menganggap kehadirannya sekadar angin lalu. Malam itu, keheningan Pajajaran terasa berbeda. Tidak ada tanda bahaya, namun ada ketegangan yang menggantung di udara, seolah alam sendiri sedang bersiap menyaksikan sesuatu yang besar. Prabu Siliwangi menarik napas panjang. Ia tahu, getaran halus ini adalah awal dari perjalanan yang akan menguji bukan hanya kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, langkah menuju pertemuan besar itu telah dimulai. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang tidak lahir dari kemewahan semata. Sejak muda, ia ditempa oleh laku yang keras dan disiplin. Ia belajar menahan lapar, menahan rasa takut, dan menundukkan ego melalui semedi panjang di hutan dan gunung. Dari sanalah tumbuh kekuatan yang membuat namanya disegani. Kesaktiannya bukan cerita kosong, melainkan hasil dari perjalanan batin yang berat dan panjang. Bagi Pajajaran, ia bukan hanya pemimpin, tetapi penjaga zaman yang memastikan adat leluhur tetap berdiri. Kesaktian Prabu Siliwangi tidak dipisahkan dari alam. Ia dipercaya mampu menyelaraskan diri dengan kekuatan bumi, air, dan angin. Harimau putih menjadi simbol yang melekat pada dirinya, bukan sekadar lambang keberanian, tetapi cerminan jiwa kepemimpinan yang tegas dan waspada. Rakyat percaya selama harimau putih itu masih berjaga,
Pajajaran akan aman dari kekacauan. Keyakinan itu membuat wibawa sang raja semakin kokoh di mata manusia dan makhluk tak kasat mata. Namun, jauh dari istana dan kemegahan, Sunan Kalijaga menjalani hari dengan cara yang sangat berbeda. Ia tidak dikenal karena kesaktiannya, tidak pula karena penampilan yang mencolok. Pakaiannya sederhana, langkahnya ringan, dan tutur katanya lembut. Ia lebih sering mendengar daripada berbicara. Ketika berbicara pun, ia memilih kata-kata yang mudah dipahami, menyentuh kehidupan sehari-hari, dan tidak meninggalkan jarak antara dirinya dan orang yang ia ajak bicara. Kesaktian Sunan Kalijaga tidak pernah ditunjukkan secara terbuka. Ia tidak memperlihatkan keajaiban untuk membuat orang kagum. Kekuatan yang ia bawa justru terasa dalam ketenangan. Orang-orang yang duduk di dekatnya sering merasa beban hidupnya berkurang. Hati yang gelisah menjadi lebih lapang. Pikiran yang kusut perlahan jernih. Tanpa sadar, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan dan lebih jujur pada diri sendiri. Dua sosok ini bergerak di jalur yang berbeda, namun sama-sama kuat. Prabu Siliwangi menjaga keseimbangan negeri melalui kekuatan dan adat. Sunan Kalijaga menjaga hati manusia melalui doa dan keteladanan hidup. Keduanya tidak saling mencari, tidak saling menantang. Namun keberadaan mereka mulai dirasakan seperti dua kutub yang sama-sama mempengaruhi arah angin zaman. Para resi dan tokoh spiritual Pajajaran mulai merasakan perbedaan energi yang halus. Dalam semedi mereka, aliran yang dulu terasa tunggal kini seolah berlapis. Tidak ada benturan, tetapi ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Mereka memahami bahwa perubahan besar seringkali tidak dimulai dengan perang, melainkan dengan pergeseran kesadaran manusia. Dan pergeseran itu sedang terjadi, pelan namun pasti. Di dalam istana, Prabu Siliwangi merenungkan semua laporan dan tanda-tanda itu. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia pegang selama ini bersifat menjaga, sementara kekuatan Sunan Kalijaga bersifat menuntun. Dua fungsi yang berbeda, namun sama-sama penting. Pertanyaan mulai muncul di dalam batinnya. Apakah menjaga berarti menahan perubahan? Atau justru memastikan perubahan berjalan tanpa menghancurkan keseimbangan? Di luar tembok istana, Sunan Kalijaga terus melangkah dengan ketenangan yang sama. Ia tidak mengetahui kegelisahan yang tumbuh di dalam diri sang raja. Namun dalam doanya, ia merasakan bahwa langkah-langkah kecilnya kini menyentuh sesuatu yang lebih besar. Dua jalan ini belum bertemu, tetapi arah mereka semakin jelas. Dan di antara raja penjaga zaman dan wali penjaga hati, takdir mulai menyiapkan panggung bagi pertemuan yang akan menguji keduanya. Malam di Pajajaran turun dengan sunyi yang tidak biasa. Angin berhembus lebih pelan, namun terasa lebih dingin, seolah membawa pesan yang belum terucap. Di sudut-sudut kerajaan, para penjaga merasakan kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada musuh yang mendekat, tetapi alam seakan memberi isyarat bahwa sesuatu sedang bergerak di balik batas yang tak terlihat. Di padepokan para resi, semedi dilakukan lebih lama dari biasanya. Mereka duduk dalam keheningan, menata napas, dan menajamkan batin. Dalam laku sunyi itu, beberapa di antara mereka merasakan pengalaman yang sama. Sebuah penglihatan hadir berulang kali, seolah tidak ingin diabaikan. Bayangan harimau putih muncul dalam keheningan, berdiri tegak dengan wibawa yang dikenal sebagai simbol Prabu Siliwangi. Namun, di hadapan bayangan itu muncul cahaya lain. Cahaya yang lembut, tidak menyilaukan, namun terasa sangat kuat. Cahaya itu tidak menekan, tidak menantang, tetapi hadir dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dalam batin para resi, mereka memahami bahwa cahaya itu bukan sekadar sinar, melainkan lambang dari jalan hidup yang berbeda. Dua kekuatan berdiri berhadapan tanpa saling menyerang. Ketika penglihatan itu memudar, dada para resi terasa berat. Mereka membuka mata dengan napas yang masih tertahan. Ini bukan mimpi biasa. Ini adalah pertanda yang datang berulang, menandakan perubahan besar yang akan menyentuh Pajajaran. Mereka saling berpandangan tanpa banyak kata, karena memahami bahwa makna penglihatan itu tidak ringan untuk diucapkan sembarangan. Kabar tentang pengalaman para resi akhirnya sampai ke istana. Prabu Siliwangi memanggil mereka untuk mendengar langsung apa yang mereka rasakan. Dengan bahasa yang penuh kehoti-hation dan penghormatan, para resi menceritakan penglihatan tentang harimau putih dan cahaya lembut itu. Sang raja mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia menangkap makna di balik simbol-simbol tersebut. Prabu Siliwangi memahami bahwa alam tidak pernah berbicara tanpa alasan. Pertanda yang datang berulang kali
berarti ada sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari. Ia tidak merasa terancam oleh cahaya itu, tetapi ia merasakan panggilan untuk bersiap menghadapi ujian yang berbeda dari yang pernah ia alami. Bukan ujian kekuatan, melainkan ujian pemahaman. Di luar, istana rakyat kecil juga merasakan perubahan yang serupa, meski dengan cara yang berbeda. Beberapa orang bermimpi tentang dua sosok besar yang berdiri di tengah kabut. Ada yang melihat tanda di langit, ada pula yang hanya merasakan kegelisahan tanpa sebab. Anehnya, di tengah kegelisahan itu, kehadiran Sunan Kalijaga justru membawa rasa tentram. Orang-orang merasa lebih tenang setelah berbincang dengannya, seolah beban yang tak terlihat perlahan terangkat. Sunan Kalijaga sendiri menyadari bahwa gelombang batin di tanah Pajajaran sedang berubah. Dalam doanya, ia merasakan bahwa langkah-langkah kecil yang ia tempuh kini mulai menyentuh pusat kekuasaan. Namun ia tidak tergesa. Ia percaya bahwa segala sesuatu akan bertemu pada waktunya. Ia memilih tetap berjalan dengan cara yang sama, tanpa menantang dan tanpa menghindar. Kembali ke istana, Prabu Siliwangi memilih menyendiri di ruang semedi yang jarang didatangi siapapun. Ia menutup mata, menyelaraskan napas, dan mencoba membaca pesan yang disampaikan alam. Dalam keheningan itu, ia merasakan getaran yang berbeda dari sebelumnya. Bukan ancaman, bukan ketakutan, melainkan panggilan untuk menghadapi sesuatu yang akan mengubah cara pandangnya. Malam semakin larut, dan Pajajaran tenggelam dalam sunyi yang berat. Tidak ada pertempuran, tidak ada suara senjata, namun ketegangan terasa di setiap sudut negeri. Alam, manusia, dan takdir seolah bergerak menuju satu titik yang sama. Pertemuan itu belum terjadi, tetapi pertandanya telah jelas. Sesuatu yang besar akan segera menguji Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga, menandai babak baru dalam perjalanan zaman. Getaran dari pertanda yang berulang tidak berhenti di padepokan para resi. Kegelisahan itu bergerak seperti riak kecil yang menyebar ke banyak arah. Para tokoh spiritual Pajajaran mulai memahami bahwa perubahan yang datang tidak bisa dihadapi dengan cara biasa. Mereka sepakat untuk memastikan satu hal terlebih dahulu. Siapakah sebenarnya Sunan Kalijaga? Dan seberapa dalam kekuatan yang ia bawa? Tanpa titah resmi dari istana, beberapa resi dan pendekar batin memutuskan untuk mendatangi Sunan Kalijaga. Mereka tidak membawa senjata, tidak pula datang dengan sikap menantang. Ujian yang mereka rencanakan bukan adu tenaga, melainkan uji batin. Sebuah cara halus yang hanya dimengerti oleh mereka yang menempuh jalan spiritual. Sunan Kalijaga menerima kedatangan mereka dengan sikap yang tenang. Ia mempersilakan para tamu duduk, menyuguhkan air seadanya, dan membuka percakapan seperti pertemuan sahabat lama. Kesederhanaan itu membuat sebagian dari mereka terdiam. Mereka datang dengan kewaspadaan, namun disambut dengan ketulusan yang sulit disalahartikan sebagai kelemahan. Percakapan pun dimulai. Para resi mengajukan pertanyaan tentang asal-usul kekuatan, tentang hubungan manusia dengan alam, dan tentang tujuan hidup. Pertanyaan itu tidak dilontarkan dengan nada kasar, tetapi syarat ujian. Sunan Kalijaga menjawab perlahan, tanpa tergesa, tanpa merasa perlu menang. Kata-katanya mengalir tenang, namun setiap kalimat seakan menyentuh inti persoalan. Beberapa resi merasakan dada mereka bergetar halus, seolah ada sesuatu yang disentuh tanpa terlihat. Ujian berikutnya lebih berat. Salah satu resi mencoba menekan batin Sunan Kalijaga dengan energi yang terlatih dan terarah. Bukan untuk melukai, tetapi untuk melihat apakah sang wali akan goyah. Udara di sekitar mereka terasa berubah. Namun Sunan Kalijaga tetap duduk dengan napas teratur. Wajahnya teduh, lisannya bergerak pelan dalam doa. Tekanan itu tidak ditolak, tidak pula dilawan. Ia seperti larut dalam ketenangan yang lebih luas. Para resi mulai saling berpandangan. Mereka terbiasa melihat kesaktian dalam bentuk benturan atau pertahanan yang keras. Apa yang mereka saksikan kali ini berbeda. Tidak ada adu energi, tidak ada tanda kekalahan, namun justru disitulah letak kekuatannya. Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa kesaktian tidak selalu hadir sebagai tekanan, melainkan sebagai ketenangan yang menenangkan. Ujian itu berakhir tanpa kesimpulan yang diucapkan. Para resi pamit dengan sikap yang lebih hormat dari saat mereka datang. Dalam perjalanan pulang, tidak ada yang banyak bicara. Masing-masing larut dalam renungan. Mereka menyadari bahwa jalan yang ditempuh Sunan Kalijaga bukanlah jalan yang mudah dipatahkan dengan ukuran kesaktian yang biasa mereka kenal. Kabar tentang pertemuan itu akhirnya
sampai ke istana. Laporan yang disampaikan tidak berisi kecaman, melainkan kekaguman yang tertahan. Para resi tidak mengatakan bahwa Sunan Kalijaga lebih kuat, tetapi mereka mengakui bahwa keteguhan batinnya sulit digoyahkan. Bagi Prabu Siliwangi, laporan itu terasa seperti beban yang bertambah berat di dada. Prabu Siliwangi merenungkan hasil ujian tanpa pedang itu. Dalam keheningan, ia memahami bahwa jika para resi saja tidak mampu mengguncang ketenangan Sunan Kalijaga, maka pertemuan mereka kelak tidak bisa dianggap ringan. Ini bukan persoalan siapa yang paling sakti, melainkan siapa yang paling jujur terhadap kebenaran yang diyakininya. Di sisi lain, Sunan Kalijaga menutup hari itu dengan doa. Ia tidak merasa menang, tidak pula merasa diuji. Baginya, semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan. Namun ia sadar, ujian yang sesungguhnya belum datang. Ujian itu adalah pertemuannya dengan Prabu Siliwangi, seorang raja besar yang memegang kekuasaan, kesaktian, dan beban zaman. Dan setelah ujian tanpa pedang ini, pertemuan besar itu bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian yang tinggal menunggu waktu. Suasana istana Pajajaran berubah perlahan setelah kabar ujian tanpa pedang itu beredar. Tidak ada pengumuman resmi, namun kegelisahan merayap di antara para bangsawan. Mereka berkumpul lebih sering, berbicara dengan suara diturunkan, menimbang makna dari laporan para resi. Bagi sebagian dari mereka, ketenangan Sunan Kalijaga justru terasa lebih mengkhawatirkan daripada ancaman terbuka. Sesuatu yang tidak melawan seringkali lebih sulit dikendalikan. Di Balayung, perbincangan menjadi lebih berat. Para bangsawan menyampaikan kegelisahan mereka dengan bahasa yang tertata rapi. Mereka menekankan pentingnya menjaga adat, kestabilan, dan kewibawaan kerajaan. Tidak ada yang menyebut perang, namun kata ketegasan berulang kali terdengar. Mereka berharap raja mengeluarkan titah yang jelas, sebuah garis batas agar perubahan tidak meluas tanpa arah. Prabu Siliwangi hadir dan mendengarkan semuanya. Sikapnya tenang, bahunya tegap, sorot matanya dalam. Ia tidak menampik kegelisahan para bangsawan, namun ia juga tidak mengiyakan dorongan mereka. Diamnya panjang, seperti memberi ruang bagi kata kota untuk berhenti bergetar. Di hadapan desakan itu, sang raja memilih menahan respons, seolah ingin memastikan setiap keputusan lahir dari kejernihan, bukan dari rasa takut. Sebagai raja, Prabu Siliwangi memahami beban para bangsawan. Mereka menjaga tradisi, mengikatkan diri pada laku yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, sebagai manusia yang menempuh jalan batin, ia juga tahu bahwa ketakutan sering menyamar sebagai kewaspadaan. Ia merasakan bahwa dorongan untuk bertindak cepat justru berisiko melukai keseimbangan yang selama ini dijaga dengan susah payah. Setelah pertemuan itu, Prabu Siliwangi memilih menyendiri. Ia tidak memanggil penasihat, tidak pula meminta laporan lanjutan. Ia masuk ke ruang semedi, menata napas, dan membiarkan pikirannya jernih. Dalam keheningan, bayangan pertemuan para resi dengan Sunan Kalijaga kembali hadir. Bukan adegan adu kekuatan, melainkan ketenangan yang meluruhkan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ketegasan selalu berarti penindakan? Di luar istana rakyat menjalani hari seperti biasa. Pasar tetap ramai, ladang tetap digarap. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka memandang hidup. Beberapa merasa lebih sabar, lebih ringan, tanpa merasa meninggalkan adat. Perubahan itu tidak mencolok, tetapi terasa nyata. Dan justru karena tidak mencolok, perubahan itu meluas tanpa perlawanan. Kabar tentang diamnya sang raja menyebar. Sebagian bangsawan menafsirkan diam itu sebagai tanda kebimbangan. Namun para resi yang peka melihatnya sebagai ketajaman. Mereka memahami bahwa diam Prabu Siliwangi bukan kekosongan, melainkan laku batin. Sebuah upaya membaca zaman sebelum mengambil langkah yang tak bisa ditarik kembali. Sementara itu, Sunan Kalijaga tetap melanjutkan jalannya dengan cara yang sama. Ia tidak mempercepat langkah, tidak mengubah tutur kata. Ia tidak menyinggung istana, tidak menanggapi desas. Dalam doanya, ia memohon agar segala keputusan lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Ia percaya kebenaran tidak perlu dikeraskan agar menjadi kuat. Malam turun kembali di Pajajaran. Angin berdesir pelan. Lampu-lampu istana menyala temaram. Prabu Siliwangi memandang halaman dengan perasaan yang lebih mantap. Diamnya bukan penghindaran, melainkan pilihan. Ia tahu, ketika keputusan diambil nanti,
Keputusan itu harus mampu menjaga kehormatan adat sekaligus membuka ruang bagi zaman yang bergerak. Dan dalam diam yang menajam itu, langkah menuju pertemuan besar semakin dekat. Hari-hari berlalu di Pajajaran tanpa perubahan yang tampak di permukaan. Tidak ada titah baru, tidak ada larangan, tidak pula perintah yang mengejutkan. Namun, bagi mereka yang peka, suasana terasa berbeda, seolah seluruh negeri sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang belum berani disebutkan dengan kata-kata. Diam Prabu Siliwangi bukanlah jeda biasa, melainkan ruang sunyi yang syarat makna. Di dalam istana, sang raja semakin sering menyendiri. Ia mengurangi pertemuan resmi dan memperbanyak waktu untuk merenung. Bukan karena ragu akan kekuatannya, tetapi karena ia menyadari bahwa ujian kali ini tidak meminta jawaban cepat. Ujian ini menuntut kejernihan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasakan getaran yang sama, sebuah panggilan halus yang tidak menyuruh, namun tidak bisa diabaikan. Pada saat yang hampir bersamaan, jauh dari tembok istana, Sunan Kalijaga juga merasakan dorongan batin yang serupa. Dalam keheningan doanya, ia menyadari bahwa langkah-langkah kecil yang selama ini ia tempuh telah sampai di ambang pertemuan besar. Tidak ada pesan yang datang, tidak ada utusan yang mengetuk pintu. Namun di dalam hatinya, arah perjalanan berikutnya terasa semakin jelas. Anehnya, tidak ada undangan yang dikirim, tidak pula perjanjian yang dibuat. Namun seolah ada kesepahaman yang terjalin tanpa kata. Prabu Siliwangi tahu bahwa ia harus melangkah keluar dari bayang-bayang istana. Sunan Kalijaga memahami bahwa ia harus berhenti berjalan menjauh dan bersiap bertemu. Janji itu tidak pernah diucapkan, tetapi terasa nyata di dalam batin keduanya. Rakyat kecil mulai merasakan perubahan dengan cara mereka sendiri. Beberapa merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Sebagian lainnya justru merasa lebih tenang, seolah ada sesuatu yang akan menemukan tempatnya. Ada yang bermimpi tentang dua sosok berdiri berhadapan di tengah kabut. Ada pula yang terbangun dengan rasa harap yang sulit dijelaskan. Semua itu terjadi tanpa aba-aba, tanpa kabar resmi. Para resi dan tokoh spiritual memahami tanda-tanda ini dengan lebih jelas. Mereka tahu ketika dua jalan besar bergerak mendekat, alam akan ikut berbicara. Angin, kabut dan sunyi malam bukan sekadar latar, melainkan bagian dari pesan. Mereka memilih diam, tidak mendorong, tidak pula menghalangi, karena mereka tahu pertemuan yang lahir dari paksaan hanya akan melahirkan luka. Prabu Siliwangi akhirnya mengambil keputusan dalam kesunyian. Keputusan itu tidak diumumkan, tidak pula dibagikan kepada siapapun. Ia lahir dari kesadaran bahwa seorang raja sejati harus berani menghadapi kebenaran. Meski kebenaran itu mengguncang keyakinan lama, ia menyadari bahwa pertemuan dengan Sunan Kalijaga bukan soal menang atau kalah, melainkan soal memahami arah zaman. Di sisi lain, Sunan Kalijaga bersiap dengan caranya sendiri. Ia tidak membawa bekal selain keyakinan dan doa. Ia tidak menyusun strategi, tidak pula memikirkan hasil. Baginya, jika pertemuan itu terjadi, maka itu adalah kehendak Tuhan, bukan rencana manusia. Ia hanya menyiapkan hati agar tetap jujur dan lapang. Malam itu, Pajajaran kembali tenggelam dalam keheningan yang tebal. Tidak ada suara genderang, tidak ada langkah pasukan. Namun semua yang peka dapat merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Janji itu memang tidak pernah terucap, tetapi telah didengar dengan jelas oleh dua sosok yang akan bertemu. Pertemuan yang tidak direncanakan oleh manusia, namun dituntun oleh takdir. Kini tinggal selangkah lagi menjadi kenyataan. Kabut pagi masih menggantung rendah ketika dua sosok besar akhirnya berada dalam satu ruang yang sama. Tidak ada iring-iringan kebesaran, tidak pula sorak-sorai penyambutan. Pertemuan itu terjadi dalam kesederhanaan yang justru terasa berat. Alam seolah menahan napas, menyaksikan dua jalan besar yang selama ini bergerak sejajar, kini berhenti pada satu titik. Prabu Siliwangi hadir dengan wibawa seorang raja. Langkahnya mantap, bahunya tegap, dan sorot matanya tajam namun terkendali. Tidak ada tanda amarah, tidak pula sikap merendahkan. Ia berdiri sebagai pemimpin yang sadar akan tanggung jawabnya. Di hadapannya Sunan Kalijaga berdiri dengan pakaian sederhana. Wajahnya teduh, tatapannya tenang, seolah membawa ketentraman dari tempat yang jauh dan sunyi. Sejenak tidak ada kata yang terucap. Keheningan itu bukan kekosongan, melainkan perkenalan batin. Para resi dan tokoh spiritual yang menyaksikan dari kejauhan merasakan getaran halus di udara. Tidak ada benturan energi, tetapi ada pengenalan yang dalam.
Seperti dua arus yang saling membaca kekuatan masing-masing tanpa perlu diuji. Prabu Siliwangi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di hadapan Sunan Kalijaga, ia tidak merasa terancam, namun juga tidak merasa unggul. Ada ketenangan yang tidak lahir dari penguasaan, melainkan dari kepasrahan. Perasaan itu asing bagi seorang raja yang terbiasa berdiri di puncak kekuatan. Namun justru karena asing, perasaan itu menarik perhatiannya. Sang raja akhirnya membuka percakapan dengan suara rendah dan tegas. Ia tidak menyinggung kesaktian, tidak pula menanyakan niat tersembunyi. Ia bertanya dengan jujur tentang tujuan, mengapa Sunan Kalijaga berjalan menyusuri Pajajaran. Apa yang sebenarnya ia bawa untuk rakyat dan negeri ini? Pertanyaan itu lahir bukan dari kecurigaan, melainkan dari tanggung jawab. Sunan Kalijaga menjawab tanpa berbelit. Ia tidak membawa ambisi, tidak mengincar kekuasaan. Ia hanya menyampaikan ajaran tentang Tuhan yang Maha Esa dan jalan hidup yang menuntun manusia pada kejujuran dan ketenangan. Jawaban itu sederhana, namun bobotnya terasa. Tidak ada upaya meyakinkan, hanya kejujuran yang disampaikan apa adanya. Prabu Siliwangi mendengarkan dengan saksama. Sebagai raja, ia terbiasa melihat dunia dalam bingkai tanggung jawab dan tatanan. Ia lalu bertanya, apakah ajaran itu tidak akan mengguncang adat dan keseimbangan yang telah lama dijaga? Sunan Kalijaga tidak membantah. Ia mengatakan bahwa perubahan adalah bagian dari kehendak Tuhan, dan tugas manusia adalah menjalaninya dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Percakapan itu perlahan berubah menjadi adu batin lewat kata. Prabu Siliwangi mengajukan pertanyaan tajam, menggali batas keyakinan dan tanggung jawab. Sunan Kalijaga menjawab dengan ketenangan yang tidak goyah. Tidak ada nada menantang, tidak ada keinginan menang, namun setiap jawaban terasa seperti cermin yang mengajak sang raja melihat ke dalam dirinya sendiri. Para resi merasakan energi yang mengalir, bukan sebagai benturan, melainkan sebagai tarikan dua kutub yang sama kuat. Dalam momen itu, Prabu Siliwangi mulai memahami bahwa Sunan Kalijaga bukan sosok yang bisa dihadapi dengan ukuran kekuatan biasa. Kesaktiannya tidak berdiri sebagai lawan, melainkan sebagai undangan untuk merenung. Ketika pertemuan itu berakhir, tidak ada kesimpulan yang diumumkan, tidak ada janji, tidak pula ancaman. Keduanya berpisah dengan sikap saling menghormati. Namun semua yang hadir tahu, sesuatu telah berubah. Tatap muka pertama itu bukan akhir, melainkan awal dari ujian yang lebih dalam. Dua legenda telah saling mengenali, dan setelah pengenalan itu, jalan menuju adu sakti yang sesungguhnya tidak lagi bisa dihindari. Setelah tatap muka pertama itu, suasana Pajajaran berubah menjadi penantian yang sunyi. Tidak ada pengumuman, tidak pula keputusan yang diumumkan ke hadapan rakyat. Namun gema percakapan yang terjadi di balik kesederhanaan pertemuan itu masih terasa. Kata-kata yang terucap tidak menghilang begitu saja. Ia tinggal di udara, meresap ke dalam batin mereka yang menyaksikan, terutama di dalam diri Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kembali ke istana dengan langkah yang tetap mantap. Wibawanya tidak berkurang, sikapnya tidak berubah di mata orang banyak. Namun di dalam dadanya, percakapan itu berulang, seperti gema di ruang yang tertutup. Ia teringat ketenangan Sunan Kalijaga saat menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tidak defensif, tidak pula berusaha membenarkan diri. Ketenangan itu justru membuat setiap pertanyaan terasa kembali kepada dirinya sendiri. Di ruang sunyi, Prabu Siliwangi merenung. Selama hidupnya, ia terbiasa menguji segala sesuatu dengan ukuran yang jelas. Kekuatan diuji dengan kekuatan, ketegasan dibalas dengan ketegasan. Namun adu batin lewat kata yang baru saja ia alami tidak mengikuti pola itu. Tidak ada yang bisa ditaklukkan, tidak ada pula yang bisa dimenangkan. Yang ada hanyalah kesadaran yang perlahan terbuka. Sementara itu, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak membicarakan pertemuan itu kepada siapapun. Ia tidak mengklaim apapun. Namun di dalam hatinya, ia memahami bahwa percakapan itu bukan percakapan biasa. Ia telah menyentuh wilayah tanggung jawab seorang raja, wilayah yang penuh beban dan dilema. Ia berdoa agar kata-kata yang terucap menjadi cahaya, bukan beban tambahan. Beberapa hari kemudian, pertemuan kembali terjadi, tidak dalam bentuk adu tenaga, melainkan percakapan yang lebih dalam. Prabu Siliwangi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam. Ia bertanya tentang kekuasaan, tentang peran pemimpin,
dan tentang apa arti menjaga keseimbangan di tengah perubahan. Setiap pertanyaan lahir dari kegelisahan yang jujur, bukan dari niat menjatuhkan. Sunan Kalijaga menjawab dengan tenang. Ia tidak meniadakan peran raja, tidak pula meremehkan adat. Ia hanya menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, dan keseimbangan sejati tidak lahir dari pemaksaan. Ia berbicara tentang hati manusia yang tidak bisa diikat dengan aturan semata, tentang iman yang tumbuh bukan karena takut, tetapi karena sadar. Kata-kata itu tidak mudah diterima. Prabu Siliwangi merasakan guncangan halus, bukan karena ia merasa disalahkan, tetapi karena ia melihat celah dalam keyakinannya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia menjaga negeri dengan kekuatan yang nyata. Namun ada wilayah lain yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan, wilayah yang hanya bisa disentuh dengan keteladanan dan keikhlasan. Para resi yang menyaksikan adu batin lewat kata itu merasakan energi yang tidak biasa. Tidak ada benturan, tidak ada tekanan, namun setiap kalimat terasa berat, seolah membawa muatan perubahan. Mereka memahami bahwa inilah pertarungan yang sesungguhnya, bukan adu jurus, melainkan adu pemahaman tentang hidup dan tanggung jawab. Prabu Siliwangi mulai menyadari bahwa Sunan Kalijaga tidak datang untuk menggantikan perannya. Wali itu tidak ingin menjadi raja, tidak pula menguasai negeri. Ia datang membawa cermin yang memantulkan pertanyaan tentang tujuan akhir dari semua kekuatan yang dimiliki seorang penguasa. Ketika percakapan itu berakhir, kembali tidak ada keputusan yang diumumkan. Namun di dalam diri Prabu Siliwangi, sesuatu telah bergeser. Ia belum berubah arah, tetapi ia tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Adu batin lewat kata itu telah membuka pintu menuju ujian berikutnya. Ujian yang tidak lagi bisa diselesaikan dengan percakapan semata, karena kini yang akan diuji adalah hakikat kekuatan itu sendiri. Hari itu datang tanpa pengumuman. Alam seolah lebih dulu memberi tanda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, kabut turun perlahan, dan tanah terasa dingin saat dipijak. Tidak ada arena yang disiapkan, tidak ada penonton yang diundang, namun para resi mengetahui inilah saat ketika kekuatan akan berbicara, bukan lewat kata, melainkan lewat laku batin. Prabu Siliwangi berdiri tegak dengan ketenangan yang terlatih. Ia menata napas, memusatkan batin, dan membiarkan laku leluhur mengalir dalam dirinya. Kesaktian yang selama ini ia jaga bukan untuk pamer, melainkan untuk melindungi. Dalam diamnya, kekuatan itu bangkit, pekat dan mantap. Udara di sekitarnya terasa mengeras, seolah ruang pun ikut bersiap. Di hadapannya Sunan Kalijaga berdiri dengan sikap yang sama sederhana. Ia tidak mengubah posisi, tidak memperlihatkan kesiapan yang mencolok. Ia menutup mata sejenak, menata napas, lalu melafalkan doa dalam hati. Tidak ada isyarat perlawanan. Yang hadir hanyalah ketenangan yang luas, seperti hamparan air tenang yang menerima apapun yang datang. Adu sakti itu tidak dimulai dengan gerakan. Prabu Siliwangi menguji batas batin dengan mengerahkan tekanan halus. Bukan serangan yang melukai, melainkan dorongan energi yang biasanya cukup untuk membuat lawan goyah. Para resi menahan napas. Mereka mengenal kekuatan ini. Inilah daya yang selama ini menjaga Pajajaran. Namun yang terjadi berbeda dari dugaan. Tekanan itu tidak memantul, tidak pula menembus. Ia seperti masuk ke ruang yang lapang dan perlahan mereda. Sunan Kalijaga tetap berdiri. Napasnya teratur, wajahnya teduh. Doa yang dilafalkannya tidak menolak, tidak melawan, melainkan menerima. Energi itu melebur, seperti ombak yang berakhir di pasir tanpa suara. Prabu Siliwangi merasakan keanehan yang belum pernah ia alami. Kekuatan yang ia lepaskan tidak menemukan sasaran untuk ditundukkan. Tidak ada benturan keras, tidak ada tanda kekalahan. Justru karena itulah batinnya terguncang. Ia kembali memusatkan laku, menggali lapisan terdalam dari kesaktiannya, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memahami. Udara di sekitar mereka terasa berat. Beberapa resi merasakan panas dan dingin datang bersamaan. Alam seolah tidak memihak siapapun. Ia hanya menjadi saksi. Sunan Kalijaga tetap dalam ketenangan. Zikirnya lirih, namun mantap. Kepasrahannya bukan sikap bertahan, melainkan penyerahan penuh pada kehendak Tuhan. Perlahan, adu itu mereda dengan sendirinya. Tidak ada isyarat berhenti, namun keduanya sama-sama memahami. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang terluka, namun keheningan setelahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Seakan sesuatu telah selesai tanpa perlu diumumkan. Prabu Siliwangi
menarik napas panjang. Di dalam dadanya muncul kesadaran yang sulit diungkapkan dengan kata. Kesaktiannya tetap utuh. Ia tidak merasa kalah, namun ia memahami bahwa ada kekuatan lain yang tidak bisa diukur dengan ukuran kanuragan. Kekuatan yang tidak menundukkan, tetapi mengajak. Sunan Kalijaga membuka mata dan menatap sang raja dengan hormat. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak perlu. Apa yang terjadi barusan telah berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Dua jalan telah berhadapan, bukan untuk saling meniadakan, melainkan untuk memperlihatkan hakikatnya masing-masing. Ketika mereka berpisah, Pajajaran kembali sunyi. Namun semua yang menyaksikan tahu, adu sakti itu telah meninggalkan jejak, bukan di tanah, bukan di udara, melainkan di hati Prabu Siliwangi. Jejak yang akan menuntunnya pada ujian yang lebih berat, ujian yang tidak lagi menakar kekuatan, tetapi keberanian untuk menafsirkan maknanya. Prabu Siliwangi kembali ke istana tanpa iring-iringan. Langkahnya tetap tegap, wajahnya tetap tenang, dan sikapnya tidak menunjukkan perubahan di hadapan siapapun. Namun di balik ketenangan itu, dadanya dipenuhi gelombang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Adu sakti yang baru saja berlalu tidak meninggalkan luka di tubuh, tetapi meninggalkan gema panjang di dalam batin. Malam itu, sang raja memilih masuk ke ruang semedi yang jarang didatangi. Ruang itu sunyi, hanya diterangi cahaya redup. Ia duduk bersila, menata napas seperti yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya. Namun kali ini, kesunyian terasa berbeda. Bayangan harimau putih yang biasanya hadir dengan wibawa, kini berdiri dalam diam. Tidak mengaum, tidak menyerang, seolah menunggu jawaban atas sesuatu yang belum selesai. Ingatan tentang Sunan Kalijaga kembali hadir, bukan tentang wajahnya, melainkan tentang ketenangannya, tentang doa yang lirih, tentang kepasrahan yang tidak goyah. Prabu Siliwangi bertanya pada dirinya sendiri, dari mana datangnya kekuatan yang tidak menekan, tetapi justru meluruhkan? Ia menyadari bahwa selama ini ia memaknai kekuatan sebagai kemampuan menjaga dan mengendalikan. Namun apa yang ia hadapi membuka makna lain yang belum pernah ia pertimbangkan. Sebagai Raja Prabu Siliwangi memikul tanggung jawab besar. Setiap keputusan berpengaruh pada nasib banyak orang. Selama ini, adat leluhur dan kesaktian menjadi pegangan utama. Keduanya menjaga Pajajaran tetap utuh. Namun kini, ajaran tauhid yang dibawa Sunan Kalijaga hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin. Cermin yang memantulkan pertanyaan tentang arah semua kekuatan yang dimiliki. Pergolakan batin itu tidak membuatnya lemah. Justru sebaliknya, ia merasa ditantang untuk jujur pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa keberanian sejati bukan hanya berdiri di medan uji, tetapi juga berani meragukan pemahaman lama demi menemukan makna yang lebih dalam. Kesadaran itu terasa menyakitkan, namun juga membuka ruang baru yang luas. Sementara itu, Sunan Kalijaga memilih menjauh sejenak dari pusat perhatian. Ia tidak ingin kehadirannya menambah beban batin sang raja. Dalam doanya, ia memohon agar Prabu Siliwangi diberi kejernihan dalam memilih jalan. Ia sadar, keputusan yang lahir dari paksaan hanya akan melahirkan luka. Jalan kebaikan harus ditempuh dengan kesadaran penuh. Hari-hari berikutnya di Pajajaran berjalan dalam keheningan yang terasa panjang. Para bangsawan menyadari perubahan sikap sang raja. Prabu Siliwangi menjadi lebih banyak merenung dan lebih jarang berbicara tentang kekuatan atau strategi. Ia mulai bertanya tentang makna hidup, tentang tujuan kekuasaan, dan tentang warisan apa yang ingin ia tinggalkan. Pertanyaan-pertanyaan itu mengejutkan banyak orang, karena jarang terdengar dari seorang raja besar. Para resi memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa adu sakti telah usai, namun ujian sejati baru dimulai. Ujian ini tidak mengukur tenaga, melainkan kebijaksanaan. Tidak menguji keberanian fisik, tetapi kejujuran batin. Dan ujian seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Malam kembali turun, dan Prabu Siliwangi memandang langit dengan mata terbuka. Ia belum menemukan jawaban yang utuh. Namun, satu hal telah jelas. Guncangan ini tidak dimaksudkan untuk melukai, melainkan untuk membuka. Jalan hidupnya telah memasuki persimpangan yang tidak bisa dihindari. Dari titik inilah, keputusan besar perlahan akan lahir. Menentukan bagaimana namanya dikenang
dan bagaimana Pajajaran melangkah ke masa depan. Pajajaran memasuki masa yang paling sunyi sejak Prabu Siliwangi naik takhta. Tidak ada genderang perang, tidak ada perintah keras dari istana. Namun, seluruh negeri merasakan sesuatu sedang ditahan. Seperti napas yang ditarik panjang sebelum keputusan besar diucapkan. Keheningan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa sang raja sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih berat daripada mengangkat senjata. Prabu Siliwangi memilih diam. Ia tidak memanggil Sunan Kalijaga kembali. Tidak pula mengeluarkan larangan atau titah apapun. Para bangsawan yang biasanya ramai memberi saran, kini hanya bisa menunggu. Diam sang raja terasa lebih tegas daripada kemarahan. Mereka memahami, ketika Prabu Siliwangi memilih sunyi, berarti ia sedang berbicara dengan batinnya sendiri. Dalam kesunyian itu, Prabu Siliwangi kembali menempuh laku batin yang paling ia kenal. Ia duduk bersila, menata napas, dan membiarkan ingatan hidupnya mengalir. Ia teringat masa mudanya sebagai kesatria, perjalanan panjang menguasai Kanuragan, dan pengorbanan yang dilakukan demi menjaga negeri. Semua kenangan itu hadir berdampingan dengan satu pertanyaan yang terus mengusik. Untuk apa semua kekuatan itu jika tidak membawa manusia lebih dekat pada kebenaran? Pertarungan ini tidak memiliki lawan di hadapannya. Tidak ada sosok yang harus ditundukkan. Namun justru karena itulah pertarungan ini terasa paling berat. Prabu Siliwangi menyadari bahwa selama ini ia berdiri kokoh karena keyakinan pada adat dan leluhur. Kini ia dihadapkan pada kenyataan bahwa zaman bergerak dan kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama dengan masa lalu. Di sisi lain, Sunan Kalijaga pun memilih diam. Ia tidak berdakwah di sekitar istana, tidak pula mengirim pesan. Ia memahami bahwa saat ini bukan waktunya berbicara, melainkan menunggu. Dalam doanya, ia memohon agar keheningan ini menjadi ruang bagi sang raja untuk menemukan jawabannya sendiri. Ia tahu, keputusan yang lahir dari kesadaran akan jauh lebih kokoh daripada keputusan yang lahir dari tekanan. Rakyat kecil merasakan dampak dari diam itu dengan cara yang berbeda. Sebagian merasa cemas, khawatir akan terjadi perubahan besar yang tidak mereka pahami. Namun sebagian lainnya justru merasakan ketentraman yang aneh, seolah negeri ini sedang diajak berhenti sejenak, mendengarkan suara hati yang selama ini tertutup oleh rutinitas dan kebiasaan. Para resi dan tokoh spiritual memahami makna keheningan ini. Mereka tahu, inilah titik balik yang tidak membutuhkan adu kesaktian. Tidak ada benturan energi, tidak ada ujian fisik. Yang diuji adalah keberanian untuk menerima kenyataan bahwa zaman sedang berubah. Dan setiap perubahan menuntut kebijaksanaan, bukan kekerasan. Pada suatu malam yang sunyi, Prabu Siliwangi duduk memandangi nyala api kecil di hadapannya. Dalam tarian api itu, ia melihat bayangan masa lalu dan masa depan bertemu. Ia menyadari bahwa pertarungan sejati telah selesai sejak ia berhenti melawan dengan kekuatan. Diamnya adalah pengakuan bahwa ada kebenaran yang tidak bisa ditundukkan, hanya bisa dipahami. Keesokan harinya, tidak ada pengumuman yang mengejutkan. Namun, sikap Prabu Siliwangi berubah. Ia tidak lagi memandang ajaran Sunan Kalijaga sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari perjalanan zaman. Ia memilih untuk tidak menghalangi, namun juga tidak memaksakan dirinya untuk mengikuti. Keputusan itu sederhana, namun dampaknya besar. Dalam keheningan itulah Pajajaran mulai menemukan keseimbangan baru. Pertarungan paling berat telah dilalui, bukan pertarungan melawan orang lain, melainkan pertarungan melawan diri sendiri. Dan dari kemenangan sunyi itulah arah masa depan perlahan mulai terbentuk. Waktu berjalan pelan di tanah Pajajaran, seolah memberi ruang bagi sejarah untuk bernapas. Tidak ada perubahan yang mencolok, tidak pula peristiwa besar yang mengguncang. Namun, bagi mereka yang peka, arah angin terasa berbeda. Keheningan yang dipilih Prabu Siliwangi bukan lagi penantian yang tegang, melainkan ketenangan yang mulai menemukan bentuknya sendiri. Istana tetap berdiri dengan tata yang sama. Adat dijalankan seperti biasa, upacara tetap berlangsung, dan hukum negeri tidak berubah. Namun ada satu perbedaan yang terasa halus. Tidak ada lagi kecurigaan yang berlebihan terhadap bisik-bisik perubahan. Tidak ada desakan untuk menutup atau menekan. Sikap sang raja memberi isyarat bahwa Pajajaran tidak sedang bertahan dari ancaman, melainkan belajar berdampingan dengan kenyataan baru. Prabu Siliwangi menjalani hari-harinya dengan sikap yang lebih hening. Ia tidak banyak berbicara, tetapi kehadirannya terasa menenangkan. Para bangsawan melihatnya bukan sebagai tanda melemahnya wibawa,
melainkan kedewasaan. Mereka menyadari bahwa raja mereka sedang menjaga sesuatu yang lebih luas dari sekadar kekuasaan, yaitu keseimbangan batin negeri. Di luar istana, rakyat kecil merasakan perubahan itu dengan cara yang sederhana. Mereka tetap menghormati adat dan tradisi yang diwariskan leluhur, namun mereka juga tidak lagi merasa takut untuk mendengar, bertanya, dan memahami. Ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa berjalan berdampingan dengan budaya, tidak saling meniadakan. Kehidupan sehari-hari terasa lebih lapang, seolah beban yang tidak terlihat perlahan dilepas. Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya tanpa sorotan. Ia tidak mengklaim perubahan ini sebagai hasil dakwahnya. Ia tetap duduk bersama rakyat, berbicara tentang hidup yang jujur dan hati yang bersih. Baginya, keseimbangan yang terbentuk adalah kehendak Tuhan, bukan hasil usaha manusia semata. Ia memahami bahwa hidayah bekerja dengan cara yang lembut dan bertahap. Para resi dan tokoh spiritual menyaksikan keseimbangan baru ini dengan perasaan lega. Aliran batin yang dulu terasa tegang, kini mengalir lebih stabil. Tidak ada benturan, tidak pula tarikan yang memaksa. Mereka memahami bahwa inilah tanda zaman yang bergerak tanpa harus meruntuhkan yang lama. Kekuatan tidak lagi diukur dari kemampuan menahan, melainkan dari kemampuan menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Prabu Siliwangi sering memandang langit di sore hari, merenungkan perjalanan yang telah dilaluinya. Ia menyadari bahwa keputusan untuk tidak menghalangi dan tidak memaksakan adalah keputusan yang paling berat sekaligus paling tepat. Dengan itu, ia menjaga kehormatan adat tanpa memusuhi cahaya baru yang datang. Ia membiarkan rakyatnya tumbuh dengan kesadaran mereka sendiri. Keputusan itu tidak membuat Pajajaran kehilangan arah. Justru sebaliknya, negeri ini menemukan pijakan yang lebih dalam. Adat tetap hidup, budaya tetap bernafas, dan ajaran tauhid menemukan ruang untuk tumbuh tanpa paksaan. Keseimbangan ini tidak lahir dari perintah, melainkan dari keteladanan sikap seorang pemimpin. Di tengah semua itu, nama Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga mulai dikenang dengan cara yang berbeda, bukan sebagai dua sosok yang bertarung, melainkan sebagai dua jalan yang pernah bertemu dan saling memberi makna. Rakyat belajar bahwa perbedaan tidak selalu harus diselesaikan dengan kekerasan. Ada jalan sunyi yang justru menghasilkan kedamaian. Malam turun di Pajajaran dengan ketenangan yang lebih ringan. Tidak ada rasa menunggu yang menekan. Yang ada adalah keyakinan bahwa negeri ini sedang melangkah ke babak baru tanpa harus melupakan akar. Keseimbangan baru telah terbentuk, dan dari keseimbangan itulah kisah ini bergerak menuju penutup yang akan dikenang bukan karena konflik, melainkan karena kebijaksanaan. Seiring waktu berjalan, kisah tentang Prabu Siliwangi mulai bergaung dengan nada yang berbeda. Tidak lagi semata tentang kesaktian atau kemenangan di medan uji, melainkan tentang pilihan yang diambil dalam sunyi. Di Pajajaran, orang-orang merasakan bahwa sesuatu telah bergeser tanpa harus diumumkan. Tidak ada perintah yang memaksa, tidak ada larangan yang menekan. Namun, arah langkah negeri terasa lebih tenang, seolah beban lama dilepaskan dengan cara yang paling terhormat. Di istana, Prabu Siliwangi tetap menjalankan perannya sebagai raja. Upacara adat tetap berlangsung, hukum ditegakkan, dan keseimbangan dijaga. Namun, sikapnya berbeda. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ketika berbicara pun, kata-katanya singkat dan jernih. Para bangsawan yang sebelumnya cemas, kini memahami bahwa wibawa tidak selalu ditunjukkan dengan ketegasan yang keras. Ada wibawa yang lahir dari kejelasan sikap dan ketenangan batin. Di tengah masyarakat, cerita berkembang pelan. Ada yang mengatakan Prabu Siliwangi memilih jalan moksa, menyatu dengan alam dan leluhur. Ada pula yang menyebut ia tetap tinggal sebagai raja, namun dengan pandangan yang lebih lapang. Kisah-kisah itu tidak saling meniadakan. Justru semuanya menyatu menjadi legenda tentang pemimpin yang tahu kapan harus maju dan kapan harus menahan diri. Pilihan terhormat itu terasa dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Mereka tidak dipaksa untuk memilih satu jalan dan meninggalkan yang lain. Adat tetap dihormati, budaya tetap dijalani. Di saat yang sama, ajaran tauhid menemukan ruang untuk tumbuh melalui keteladanan dan percakapan yang jujur. Tidak ada benturan, tidak ada pemisahan. Yang ada adalah proses belajar yang pelan dan berkesinambungan. Sunan Kalijaga menerima keadaan ini dengan penuh lapang dada. Ia tidak merasa perlu menegaskan perannya dalam perubahan yang terjadi. Ia memahami bahwa tugasnya adalah menyampaikan, bukan menentukan hasil. Dengan langkah yang sama sederhana, ia melanjutkan perjalanan, duduk bersama rakyat, mendengar keluh kesah, dan mengingatkan tentang kejujuran,
kesabaran, dan penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para resi dan tokoh spiritual melihat pilihan Prabu Siliwangi sebagai teladan yang jarang terjadi. Seorang raja besar memilih tidak memerangi perubahan dan juga tidak menungganginya demi keuntungan. Ia membiarkan zaman berjalan sambil menjaga agar peralihan itu tidak melukai. Bagi mereka, inilah kebijaksanaan tingkat tinggi. Bukan menaklukkan, melainkan menuntun dengan contoh. Nama Prabu Siliwangi pun dikenang lintas generasi dengan cara yang lebih utuh. Ia bukan hanya simbol kesaktian, tetapi simbol kedewasaan. Seorang pemimpin yang memahami batas kekuasaan manusia, seorang penjaga adat yang tidak menutup pintu bagi cahaya baru. Dari sikap itulah lahir legenda yang bertahan lebih lama daripada kemenangan apapun. Di sudut-sudut Pajajaran, rakyat mulai menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka, bukan sebagai cerita tentang adu kuat, melainkan tentang keberanian memilih jalan yang tidak populer, tentang pemimpin yang berani menahan diri ketika semua orang menunggu tindakan keras, tentang kehormatan yang lahir dari kejujuran pada nurani. Malam-malam di Pajajaran kini terasa lebih ringan, tidak ada ketegangan yang menggantung, angin berembus lembut, dan kabut turun tanpa membawa kegelisahan. Pilihan terhormat itu telah memberi arah baru. Legenda pun tumbuh, bukan dari gemuruh, melainkan dari kesunyian yang bermakna. Dan dari sanalah kisah ini bergerak menuju akhir yang tidak menutup, melainkan membuka pemahaman tentang arti kepemimpinan dan kebijaksanaan sejati. Setelah pilihan terhormat itu diambil, Pajajaran tidak lagi dikenang sebagai negeri yang berada di ambang benturan. Kehidupan berjalan dengan ritme yang lebih tenang. Tidak ada sorak kemenangan, tidak pula ratapan kekalahan. Yang tersisa adalah rasa lega, seolah sebuah beban besar telah diletakkan dengan hati-hati. Rakyat merasakan bahwa perubahan telah terjadi, namun tanpa luka yang menganga. Prabu Siliwangi tetap menjadi sosok yang disegani. Ia tidak mengubah adat, tidak pula mencabut warisan leluhur. Namun caranya memandang kekuasaan berubah. Ia lebih sering hadir sebagai penjaga, bukan pengendali. Keputusan-keputusannya terasa lebih bijak, tidak terburu-buru, dan selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang. Jejak kepemimpinannya tidak lagi diukur dari seberapa kuat ia menekan, melainkan dari seberapa tenang negeri ini bernapas. Di tengah masyarakat, kisah tentang pertemuan raja dan wali tidak lagi diceritakan sebagai adu sakti. Orang-orang lebih sering membicarakannya sebagai peristiwa yang menyentuh hati, tentang raja yang berani mendengar dan wali yang memilih menunggu. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, bukan sebagai legenda menakutkan, melainkan sebagai pelajaran hidup yang menguatkan. Sunan Kalijaga sendiri memilih melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang ringan. Ia tidak menetap di pusat kekuasaan, tidak pula mencari pengakuan. Ia berjalan ke tempot-tempot yang jarang disorot, duduk bersama mereka yang sederhana. Jejak yang ia tinggalkan bukan bangunan besar atau aturan baru, melainkan perubahan cara pandang. Banyak orang merasa lebih berani jujur, lebih sabar menghadapi hidup, dan lebih dekat dengan Tuhan. Para resi dan tokoh spiritual melihat hasil dari pertemuan besar itu dengan mata batin yang lega. Aliran yang dulu terasa tegang, kini mengalir lebih jernih. Tidak ada pertarungan yang tertunda, tidak ada dendam yang disimpan. Mereka memahami bahwa ketika kebijaksanaan memimpin, kekuatan tidak perlu dipertontonkan. Keseimbangan lahir dari sikap saling menghormati. Rakyat kecil menjadi saksi paling jujur dari perubahan ini. Mereka tidak berbicara tentang filsafat atau konsep besar, namun mereka merasakan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Percakapan menjadi lebih hangat, perbedaan tidak lagi mudah memicu amarah, dan doa terasa lebih dekat dengan kehidupan nyata. Jejak perubahan itu tinggal di hati, bukan di catatan istana. Prabu Siliwangi menyadari bahwa warisan terbesarnya bukanlah kesaktian atau wilayah kekuasaan. Warisan itu adalah contoh bahwa seorang pemimpin bisa kuat tanpa harus keras, bahwa menjaga adat tidak berarti menutup diri dari kebenaran yang datang dengan cara baru. Kesadaran itu membuat namanya terus hidup. Bahkan ketika ia tidak lagi berdiri di singgasana, Sunan Kalijaga pun memahami bahwa tugasnya telah berjalan sebagaimana mestinya. Ia tidak menunggu hasil, tidak menuntut perubahan yang terlihat. Baginya, ketika hati manusia bergerak ke arah kebaikan, itulah kemenangan yang sejati. Ia percaya bahwa jejak yang paling kuat adalah yang tidak terlihat, namun dirasakan dalam waktu yang panjang. Malam kembali turun di Pajajaran dengan suasana yang damai. Api kecil menyala di rumah-rumah,
Doa-doa terucap dengan tenang. Jejak pertemuan dua jalan besar itu kini tinggal di hati banyak orang. Jejak yang tidak memaksa, tidak mengikat, namun membimbing. Dan dari jejak itulah generasi berikutnya belajar bahwa kebijaksanaan sering lahir dari keberanian untuk menahan diri. Kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Ia hanya berganti bentuk. Dari peristiwa menjadi pelajaran, dari legenda menjadi nilai. Jejaknya tetap tinggal, menyertai Pajajaran dan siapapun yang memilih memahami maknanya. Waktu terus berjalan dan kisah tentang Pajajaran perlahan beralih dari peristiwa menjadi pelajaran. Tidak ada penutup yang meledak-ledak, tidak pula akhir yang memaksa semua orang sepakat. Justru di sanalah maknanya tumbuh. Apa yang terjadi antara raja penjaga adat dan wali penuntun hati tidak meninggalkan garis tegas tentang siapa menang dan siapa kalah. Yang tersisa adalah pemahaman yang lebih dalam tentang arti kekuatan dan pilihan hidup. Banyak orang menyadari bahwa benturan terbesar bukanlah saat dua kesaktian berhadapan, melainkan saat manusia berhadapan dengan dirinya sendiri. Prabu Siliwangi tidak kehilangan wibawa ketika memilih menahan diri. Ia justru menemukan bentuk wibawa yang lebih tenang. Kesaktian yang selama ini menjadi sandaran tidak runtuh, tetapi ditempatkan pada makna yang lebih luas. Kekuatan tidak lagi berdiri untuk menundukkan, melainkan untuk menjaga agar perubahan tidak melukai. Sunan Kalijaga pun tidak pernah mengklaim kemenangan. Ia tidak datang untuk menggantikan, apalagi meruntuhkan. Ia datang membawa ajakan untuk melihat hidup dengan cara yang lebih jujur. Tauhid yang ia sampaikan tidak dipertentangkan dengan budaya, melainkan ditawarkan sebagai cahaya yang menyinari tanpa membakar. Dari sanalah banyak orang belajar bahwa iman yang dipaksakan hanya melahirkan ketakutan, sementara iman yang diteladankan melahirkan ketenangan. Rakyat Pajajaran menjadi saksi bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Mereka melihat dua jalan besar berjalan berdampingan dalam satu masa yang penuh ujian. Adat leluhur tetap dihormati, dan ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa menemukan tempatnya di hati. Tidak ada paksaan untuk memilih, namun ada ruang untuk memahami. Di ruang itulah kemanusiaan dijaga. Legenda tentang Prabu Siliwangi berkembang dengan banyak versi. Ada yang menyebut ia menyatu dengan alam, ada yang mengenangnya sebagai raja yang memilih mundur dengan terhormat. Semua kisah itu hidup berdampingan, sama seperti dua jalan yang pernah bertemu. Yang pasti, namanya dikenang bukan hanya karena kesaktian, tetapi karena kebijaksanaan yang jarang dimiliki oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan. Nama Sunan Kalijaga pun terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai sosok yang mengajarkan kelembutan tanpa kelemahan. Ia tidak memaksa perubahan, tetapi menumbuhkannya. Ia tidak menghapus budaya, tetapi memaknainya kembali. Dari caranya berjalan, banyak orang belajar bahwa kebenaran tidak perlu diteriakkan untuk menjadi kuat. Pada akhirnya kisah ini mengajarkan bahwa adu sakti terbesar bukanlah benturan tenaga, melainkan keberanian untuk memilih jalan hidup dengan kesadaran penuh. Ada saatnya kekuatan harus ditunjukkan, dan ada saatnya kekuatan justru tampak dalam kemampuan menahan diri. Keduanya bukan lawan, melainkan bagian dari kedewasaan manusia. Pajajaran melangkah ke masa depan tanpa kehilangan jati diri. Ia membawa ingatan tentang masa lalu, sekaligus ruang untuk tumbuh. Dari pertemuan dua jalan besar itu, lahir pelajaran yang melampaui zamannya, bahwa dua keyakinan boleh berbeda arah, namun jika ditempuh dengan kejujuran dan kebijaksanaan, keduanya tetap bisa bermuara pada tujuan yang luhur. Dan di sanalah kisah ini menemukan penutupnya, bukan sebagai cerita tentang siapa yang paling sakti, tetapi sebagai pengingat bahwa kemanusiaan tumbuh ketika kekuatan berjalan seiring dengan kebijaksanaan. Benturan kesaktian dan tauhid di tanah Jawa tidak meninggalkan reruntuhan, melainkan jejak pemahaman. Jejak yang terus hidup, mengingatkan bahwa menjaga manusia dan mengagungkan Yang Maha Kuasa bisa berjalan berdampingan, tanpa harus saling meniadakan.